Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar soleh-soleha? Alhamdulillah luar biasa, tambah semangat, Allahu Akbar. Oke soleh-soleha, masih tetap semangat kan belajar hari ini? Iya. Nah hari ini kita akan belajar tema 6 mengenai lingkunganku bersih. Dan kita masih tetap sama belajar pada subtema 2 mengenai lingkungan sekitar rumahku. Soleh-soleha, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita akan menyanyikan terlebih dahulu lagu mengenai Aku Cinta Lingkungan. Kita menyanyikan bersama-sama. 1, 2, 3. Nah, soleh-soleha, bagaimana setelah menyanyikan lagu mengenai Aku Cinta Lingkungan? Sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Nah, hari ini kita akan belajar pada pembelajaran 2 dan materi yang akan kita pelajari yaitu melakukan percakapan menggunakan kalimat ajakan dan menirukan gerakan pohon. Kita langsung lanjut ke materi yang pertama, yaitu melakukan percakapan menggunakan kalimat ajakan. Nah, kita akan membacakan percakapan antara Doni dan Rio. Teman-teman silahkan buka buku pada halaman 79. Doni, halo Rio. Rio, halo Doni, silahkan masuk. Doni, terima kasih. Apa yang sedang kamu lakukan, Rio? Rio, aku sedang menyapu dedaunan kering di halaman belakang supaya halamanku tetap bersih dan asri. Doni, wah, memang rumahmu sejuk sekali, banyak pepohonan di sekitarnya. Rio, ayo kita ke halaman belakang saja, di sana lebih rimbun dan juga sejuk.
sangat nyaman untuk bermain dan belajar. Doni, tunggu dulu Rio. Bagaimana kalau kita mengajak teman-teman yang lain? Rio, ide bagus Doni. Ayo kita panggil teman-teman yang lain. Bagaimana Soleh-Soleha bisa melakukan percakapan antara Doni dan Rio? Ya, Soleh-Soleha bisa mempraktikkan percakapan tersebut di rumah bersama keluarga. Nah, setelah Soleh-Soleha membacakan percakapan antara Doni dan Rio, tadi ada kalimat yang menunjukkan kalimat ajakan. Masih ingat kalimat ajakan itu terdapat kata-kata apa? Iya, kalimat ajakan itu biasanya ada kata ayo, kata mari, dan juga kata yuk. Nah, kalau Soleh-Soleha sudah menemukan kalimat ajakan tersebut, kemudian Soleh-Soleha menuliskan kalimat ajakan tersebut pada tugas ayo menulis bagian A halaman 79. Materi selanjutnya, kita akan menirukan gerakan pohon. Di halaman belakang, Rio bermain dan belajar bersama teman-temannya. Mereka duduk lesehan di atas tikar. Kebetulan ada beberapa pohon di halaman belakang. Ketika angin bertiup kencang, pohon-pohon itu berayun dan berputar tertiup angin. Gerakan pohon yang tertiup angin sangat menarik, seperti orang yang sedang melakukan senam. Ketika angin berhenti, Rio dan teman-temannya berdiri, menirukan gerakan pohon-pohon tersebut. Rio melakukan gerakan berayun dan berputar ke kanan, ke kiri, ke depan, dan ke belakang. Teman-teman Rio mengikuti gerakan Rio. Mereka melakukan gerakan senam seperti gerakan berayun dan berputar. Seperti pada tabel 2.2 gerakan pohon tertiup angin. Soleh-Soleha perhatikan bagaimana pohon tersebut bergerak ketika tertiup angin. Nah, pada gambar 2.11 di sini ada pohon yang bergerak berputar ke arah belakang. Pada gambar 2.12 gerakan pohon berputar ke arah depan. Soleh-Soleha, mari kita praktikkan gerakan berayun dan berputar seperti tabel 2.3 dan perhatikan video berikut ini. Assalamualaikum Soleh-Soleha, apa kabar? Nah, Soleh-Soleha, hari ini kita akan belajar mempraktikkan gerakan berayun dan juga berputar. Sudah siap untuk melakukan gerakannya? Siap! Nah, Soleh-Soleha, yang pertama kita berdiri tegak. Kemudian kita ayunkan lengan kanan ke depan, lalu ayunkan lengan kiri ke depan. Kemudian ayun dua lengan bersamaan saat mengayun lengan kaki mengeper seperti ini. Nah, kita ayunkan ya sama-sama 1, 2, 3. Selanjutnya kita akan mempraktikkan gerakan memutar. Gerakan yang harus kita lakukan pertama berdiri tegak, kemudian lutut kita ditekuk. Nah, setelah itu kita akan meloncat sambil berputar. Sudah siap? Siap. Oke, 1, 2, 3. Seperti itu. Bisa mengikuti gerakan tersebut? Iya, selamat mencoba. Nah, Soleh-Soleha, barusan Miss Wilda sudah menunjukkan gerakan berayun dan berputar. Karena gerakan tersebut itu merupakan gerakan senam atau gerakan olahraga agar tubuh kita menjadi sehat dan juga bugar. Tubuh sehat dan bugar akan terhindar dari berbagai penyakit. Olahraga senam membuat tubuh lentur dan juga kuat. Jika kita mempunyai tubuh yang sehat dan kuat, kita bisa melakukan semua kegiatan aktivitas kita dengan semangat.
Maka dari itu, soleh-soleha, hari ini Miss Wildah tugaskan untuk melakukan gerakan senam seperti pada tabel 2.3, yaitu menirukan gerakan berayun dan berputar. Dikumpulkan paling lambat pada hari Jumat. Selanjutnya, kita akan belajar pada pembelajaran 3 halaman 83. Materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu mengenal bangun datar dan kerjasama membersihkan lingkungan. Oke, kita langsung masuk pada materi yang pertama yaitu mengenal bangun datar. Soleh-soleha, silahkan perhatikan video berikut ini. Bertemu lagi dengan Ana. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat belajar ya. Teman-teman, ada yang tahu tidak bentuk dari lukisan ini apa? Ya, lukisan ini berbentuk segi empat, dan segi empat ini merupakan salah satu bentuk bangun datar. Kali ini kita akan belajar tentang mengenal 3 bentuk bangun datar. Yuk kita simak video penjelasannya. Bentuk bangun datar yang pertama adalah segi empat. Segi empat merupakan bangun datar yang memiliki 4 titik sudut. 1, 2, 3, 4 dan memiliki 4 sisi. 1, 2, 3, 4. Yang kedua adalah segitiga. Segitiga merupakan bangun datar yang memiliki 3 titik sudut. 1, 2, 3 dan memiliki 3 sisi. 1, 2, 3. Yang ketiga adalah lingkaran. Lingkaran ini merupakan bangun datar yang tidak memiliki titik sudut dan hanya memiliki 1 sisi karena terbentuk dari 1 garis yang saling terhubung. Nah, sekarang sudah tahu kan 3 jenis bangun datar itu apa saja? Sekarang ayo kita cari benda yang berbentuk bangun datar di ruangan kelas. Sekarang coba cari manakah benda yang memiliki bentuk seperti segi empat? Ya, betul. Benda yang memiliki bentuk seperti segi empat adalah papan tulis, lukisan, rak buku, jadwal pelajaran, dan masih banyak lagi. Sekarang, manakah benda yang memiliki bentuk seperti segitiga? Betul, benda yang memiliki bentuk seperti segitiga adalah penggaris. Apakah kalian melihat benda yang memiliki bentuk seperti lingkaran? Benar sekali, benda yang memiliki bentuk seperti lingkaran adalah jam dinding. Bagaimana teman-teman? Belajar kali ini menyenangkan bukan? Untuk pembelajaran kali ini, sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah! Nah, itulah penjelasan dari bangun datar. Kita sudah pernah mempelajari mengenai bangun datar tersebut pada semester 1. Bangun datar ada lingkaran, ada segitiga, dan juga persegi. Selanjutnya, kita akan mengenal bangun datar pada rumah Dito. Nah, soleh-soleha silahkan baca teks mengenai rumah Dito. Rumah Dito bersih dan asri. Dito senang tinggal di rumahnya. Ada kebun di belakang rumah Dito. Banyak pohon dan bunga ditanam di sana. Di kebun tersebut ada kursi dan meja untuk bersantai. Permukaan kursinya berbentuk persegi. Permukaan mejanya berbentuk persegi panjang. Di atas meja ada tempat tisu berbentuk kotak.
ada tempat sampah yang permukaannya berbentuk lingkaran. Dito selalu membuang sampah pada tempatnya. Dito senang menjaga kebunnya tetap bersih. Nah, soleh-soleha, dari teks yang barusan kita baca mengenai rumah Dito, di situ terdapat 3 bangun datar, yaitu ada persegi, persegi panjang, dan juga lingkaran. Oke, sekarang kita akan berdiskusi mengenai gambar rumah yang ada di halaman 84. Kita perhatikan di sini ada gambar rumah. Kemudian kita lihat gambar rumah tersebut dibangun dari beberapa bangun datar. Kita sebutkan ya, atap rumah itu berbentuk segitiga. Kemudian jendela dan pintu rumah ini berbentuk persegi panjang. Dan dinding rumah berbentuk persegi. Itulah nama-nama bangun datar pada bagian-bagian rumah tersebut. Bagaimana soleh-soleha, sudah paham mengenai bangun datar? Oke, jika sudah paham soleh-soleha, Miss Wilda tugaskan untuk mengerjakan ayo berlatih pada halaman 85 bagian A, yaitu membuat gambar rumah dengan menggunakan bentuk-bentuk bangun datar. Yang B yaitu menggambar bentuk bangun datar yang telah soleh-soleha ketahui, seperti contoh pada gambar berikut ini. Materi selanjutnya kita akan berdiskusi mengenai kerjasama membersihkan lingkungan. Sebulan sekali warga kampung Dito bekerja sama membersihkan jalan. Kerjasama adalah melakukan kegiatan bersama-sama. Bekerja sama membuat pekerjaan menjadi lebih ringan. Semua warga suka dengan lingkungan yang bersih dan asri. Nah, soleh-soleha, mari kita berdiskusi kegiatan apa saja yang bisa kita lakukan dengan masyarakat sekitar untuk membersihkan lingkungan. Berikut adalah beberapa contoh kegiatan kerjasama untuk membersihkan lingkungan. Yang pertama, kita bisa bekerja sama untuk membersihkan saluran air di sekitar rumah, agar saluran air tersebut tidak banyak sampah dan tidak mengakibatkan banjir. Yang kedua, kita bisa bekerja sama membersihkan halaman masjid atau tempat-tempat ibadah di sekitar rumah kita. Yang ketiga, kita bisa bekerja sama untuk membersihkan halaman rumah masing-masing dan jalan yang ada di sekitar rumah kita. Soleh-soleha, masih banyak lagi kegiatan-kegiatan lain yang bisa kita lakukan secara bekerja sama untuk membersihkan lingkungan sekitar. Alhamdulillah, materi hari ini sudah selesai Miss Wilda jelaskan. Tadi kita sudah belajar pada pembelajaran 2, materi yang sudah kita pelajari yaitu melakukan percakapan menggunakan kalimat ajakan dan menirukan gerakan pohon. Dan pada pembelajaran 3 kita sudah belajar mengenai mengenal bangun datar dan kerjasama membersihkan lingkungan. Untuk tugas hari ini, soleh-soleha menulis kalimat ajakan pada halaman 79, kemudian membuat video gerakan berayun dan berputar dikumpulkan hari Jumat, dan mengerjakan ayo berlatih halaman 85 bagian A dan bagian B. Tetap semangat soleh-soleha. Terima kasih soleh-soleha yang masih tetap semangat belajar hari ini. Terima kasih soleh-soleha yang sudah memperhatikan penjelasan dari Miss Wilda hari ini. Dan terima kasih kepada soleh-soleha yang sudah menjadi anak yang soleh-soleha, yang sudah menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Miss Wilda hanya titip pesan pada soleh-soleha, jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, dan ingat 3M. Menggunakan masker, sering mencuci tangan di air yang mengalir, dan menjaga jarak. Kurang lebihnya Miss Wilda mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.